Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ali, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan matematika dengan nomor peserta 2016-994-63123, NIM 23900149515, Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa mengenai kegiatan kita memulai. Oke, saya mau cek kehadiran kalian ya. Kalau didengarkan namanya, Abdul Qadir, Atmita, Adnan, Afifah, Afla, Ahmad Fatahillah, Aliatri, Asrin, Bumi, Denis, Diva, Fajar, Karina, Kaila, Mesin, Muhammad Subhan, Muhammad Nabil, Muhammad Rifai, Muhammad Rizky, Nabil Fauzan, Ningsi, Nur Asisa, Nur Hidayat, Nur Mayang Sari, Nur Sida, Febi, Pertiwi, Tilsa, Saskia, Suaib, Wayuni, Yusri. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita sama-sama ice breaking dulu. Ayo untuk memompa semangat kita di siang-siang hari ini. Silakan kalian berdiri. Oke, seperti biasa. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, dan tepuk tiga kali ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk sekali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk dua kali. Oke. Sekarang tantangannya sama seperti biasa. Kalau saya tidak sebutkan tepuk, jangan ditepuk. Jelas? Oke, ini untuk melatih konsentrasi kita. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, dua kali. Jangan ditepuk kalau tidak ada kata tepuknya. Ayo, konsentrasi. Jadi panas-panas itu memang kita dilatih untuk konsentrasi. Saya ulangi ya. Oke, tepuk sekali, tepuk tiga kali, dua kali. Masih ada yang tidak konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk dua kali, tepuk satu kali, tepuk tiga kali, tepuk satu kali, dua kali. Masih ada. Ayo, konsentrasi. Satu kali lagi. Tepuk sekali, tepuk dua kali, tiga kali. Ayo, sudah selesai ini. Ayo, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tiga kali. Wah, luar biasa. Oke, luar biasa kompaknya. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk di materi kita pada hari ini, saya ingin bertanya sama kalian. Perhatikan gambar di samping. Tidak lihat jelas gambarnya. Ini gambar rumput jalan ya. Biasanya kalian
kalian yang mengenal alat yang digunakan orang ini? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Nah, ini alatnya. Namanya teodolit. Jadi teodolit itu digunakan untuk mengukur tinggi jalan, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi kalau misalkan di jalan-jalan itu mengukur tingginya jalan itu, mereka gunakan teodolit. Nah, untuk memahami materi kita hari ini, kita saksikan video berikut. Wah, tinggi sekali pohon itu, Mah. Berapa ya, Mah, tinggi pohon itu? Ya harus diukur dulu supaya kita bisa tahu berapa tingginya. Hah? Kok masalah kita panjat pohonnya untuk mengukur tinggi pohonnya? Setelah kita melihat tayangan video di atas, ada tidak yang mau bertanya? Silakan Nabil. Konteks trigonometri mana yang digunakan untuk mengukur suatu ketinggian bangunan atau pohon, Pak? Jadi konsep trigonometri mana yang akan digunakan untuk mengukur tinggi bangunan? Untuk pertemuan pada siang ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan trigonometri. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang satu menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara bertanggung jawab. Jadi untuk tujuan keduanya menyelesaikan permasalahan konseptual terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Jadi tujuan yang ketiga melalui model PJDL. Jadi PJDL ini kita melakukan proyek. Hari ini kita melakukan proyek dan berbantuan LKPD diharapkan peserta didik dapat menggunakan dan memanfaatkan alat klinometer sederhana untuk mengukur atau menaksir ketinggian suatu menara, gedung, atau pohon yang ada di lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan membuat suatu alat yang namanya klinometer sederhana. Itu gunanya untuk mengukur ketinggian dengan berbantuan LKPD. Nah, sebelum kita melakukan proyeknya, masih ada yang ingat materi ini? Materi sebelumnya kan kita pelajari tentang elevasi, ya kan? Oke, silakan dibaca apa itu elevasi. Elevasi adalah besar sudut dari horizontal ke atas. Jadi dari horizontal ke atas, jadi antara atas dan horizontal itu, ini namanya sudut elevasi. Sini. Yang kedua ada depresi. Kalau depresi dari horizontal ke bawah, itu namanya depresi. Oke, jadi materi kita untuk hari ini pemanfaatan perbandingan trigonometri. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu membuat kilometer sederhana, jadi itu secara berkelompok. Yang kedua, memilih dan mengukur bangunan atau pohon yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti kita keluar, kita mengukur bangunan apa yang atau pohon yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyelesaikan soal yang ada pada LKPD. Nanti saya berikan LKPD-nya ya. Jadi sebelum kita masuk di materi pembelajarannya, kerja kelompoknya, saya ingin mengukur kemampuan diagnostik atau asesmen kemampuan kalian.
untuk mengukur kemampuan awal kalian. Silakan diisi. Ini kalau mencatatnya silakan dikumpul ya. Oke, silakan. Nah, oke, terima kasih. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar samping. Ada yang bisa membantu anak tersebut untuk mengukur tinggi tiang bendera? Atau kalau misalkan seperti ini, kalian jalan sama teman, tiba-tiba teman kalian bertanya, berapa tingginya pohon itu? Atau berapa tingginya pohon? Ada yang bisa bantu jawab? Gampang soalnya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini itu kita membuat satu proyek, yaitu membuat kilometer sederhana. Jadi sebelum kita membuat proyeknya, silakan kalian duduknya berkelompok. Ya, silakan. Jadi untuk proyek kita kali ini kita akan membuat kilometer sederhana. Apa itu kilometer? Perhatikan. Kilometer adalah alat yang dimanfaatkan dalam mengukur sudut elevasi atau sudut dari tanah pada segitiga siku-siku. Anda bisa memanfaatkannya dalam mengukur ketinggian benda-benda tinggi yang sulit diraih. Misalnya tiang bendera, pohon. Jadi itu kita bisa mengukur tinggi tiang bendera, tinggi pohon, atau gedung yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Nah, bagaimana pembuatannya? Kalian simak video berikut. Perhatikan. Bagaimana cara orang itu
besar bentuknya ada dari kesimpulannya ya, tolong diperhatikan. Nah ini proses pencatatannya. Kebutuhan terbentuk perlu dikurangi dengan 90 derajat. Karena kita, ini posisi kakak tadi berdiri di depan tiang bendera ya. Kemudian kita ukur ketinggian dari mata terhadap tanah. Kita sebut dengan T. T ini adalah tinggi mata terhadap tanah. Ketika manusia tapi tidak sampai kepala tapi sampai mata saja. Kemudian yang ini theta itu adalah sudut elevasi yang terbentuk setelah kakak melakukan pengukuran dengan menggunakan tadi. Kemudian jarak ini akan kita ukur, tadi sudah diukur ya, X-nya itu diukur. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah kita tidak mengetahui H. H ini kita tidak tahu, sehingga kita cari. Kita tahu H, kemudian tahu X. H itu apanya theta? H itu adalah apanya theta, sisi depan. Sisi depan. Kemudian X itu apanya theta? Ini X-nya, X itu adalah posisi samping theta, sudut theta. Sehingga kalau kita mencari sisi depan, apa perbandingannya di depan? Kemudian yang dibutuhkan adalah tan theta. Tan theta itu adalah depan dibagi dengan samping. Jadi sebelum kita mengukur, silakan kalian buat klinometernya dulu. Untuk mengamati objek, kalian perhatikan LKPD kalian. Nah, di sini ada hasil pencatatan dan pengukuran. Perhatikan. Tulis nama pengamatnya siapa, tinggi pengamat. Kalau tinggi pengamat itu dari ujung kaki sampai mata saja. Dari ujung kaki sampai mata. Paham ya? Yang kedua, nama bangunan yang diukur. Misalkan kalian ukur tiang bendera, atau laboratorium, atau ring basket. Bisa. Yang kedua, yang ketiga, jarak pengamat ke bangunan. Nanti kalau ada meter, kita ukur jaraknya berapa. Jelas ya? Terus besar sudut elevasi yang terbentuk. Kalau ada yang masih kurang paham, di atas itu ada barcode-nya, silakan di barcode. Ada barcode di atas itu. Ini cara kerja klinometer ada. Kalian barcode itu, kalian supaya bisa kalian pahami bagaimana cara kerjanya barcode. Kalian barcode saja. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, silakan kita keluar kelas. Ayo, silakan. 50. Ya, oke. Tegak berat. 160 cm, 1,6 meter. 6 meter. Nah, sekarang perhatikan sudut elevasinya. Lihat pas ujung bendera. Nah, sekarang sudut berapa yang terbentuk ini? 10 derajat. Oke, silakan. Elevasi. Nanti makanya nanti 90 berapa tadi? 150, tinggi pengamat 150. Nah, sekarang lihat yang ujung pohonnya. Lihat ujung pohonnya. Keker ujung pohonnya. Atau sudut berapa yang terbentuk? Sudah sampai. Oke, 30. Nah, 30,8. Sudah, nanti kita hitung jarak. Ya, 4,8 meter. Jarak bangunan ke 4,8 meter. 4,8 atau Ya, 4,8. Nah, sekarang ukur tingginya. Ukur tingginya dari ininya ini. Ukur sampai mata. 143 meter. 143
sekarang perhatikan. Ukur, ya. Sudah, stop. Bimbingnya begitu. Nah, oke, sudutnya 60. Nah, ini 60 cm. Sudut elevasi. Panjang. Berapa itu? 5,8 meter. 5,8 meter. Lepas, 5,8 meter. Sudah? Oke, sekarang tingginya pajak. Ukur, tinggi pajak. Nah, dari mata 155. Sekarang ukur di atasnya. Ya, Pak Ibu di atas. Berapa sudut yang terbentuk di sini? 50 berapa itu? 55 ya? Ya, 55 Pak. 55 derajat sudut elevasi. Karena kalian sudah mengukur objek sesuai dengan tugas kalian masing-masing, sekarang kalian mengukur tinggi bangunan tersebut. Silakan. Silakan dihitung ya. Kita akan membaca dulu, pakai buka barcode. Min X dikalikan H, kita cari H. Bagaimana kalau kita cari H? H itu adalah min minus min X dikalikan tan theta. Kemudian kalau kita cari tinggi bendera, apa yang kita Di situ ada di LKPD kalian, ada barcode. Kalau kalian masih bingung untuk mengerjakannya, silakan di barcode. Berarti T plus H. T-nya tetap ya. Kita ada cara kerja, cara untuk menghitung tinggi bangunannya atau apa yang akan kita ukur. Ini dikurangi tadi. Ini elevasinya. Kurangi. Karena tadi sudut elevasinya. Karena tadi sudut elevasinya. Kurangi sudut. Iya, 60 meter. Sudut elevasi tadi 30 kan? Jadi 90 kurang 30. Itu bisa 90, 90, 30. Sama dengan 60. Oke, bagaimana pengukuran kalian sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, karena kalian sudah mengukur, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengukurannya. Silakan kelompok 1. Tangan itu ya. Apa yang diukur? Sekarang orang. Dari hasil pengukuran, Perhatikan. dari hasil pengamatan, tiang bendera Thank you.
prestasi. Dapat kita ambil hasil pengukuran adalah 7,2 Untuk tinggi tiang bendera. bendera 7,2 meter. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 jarak antara bendera dan pengamat itu 2,8 meter. Sudut yang terbentuk 25 derajat dikurangi jadi 65 derajat. Oke. Ada lagi kelompok lain yang mau presentasi? Oke, silakan kelompok 2. Dan seterusnya depan bersakti. Dan 40 dengan X per 9,6. Dan 40 per kali 6,9. Dan 40 adalah 0,83 kali 6,9 hingga 5,727. Tinggi tiap bendera yaitu 5,727 tambah 1,6 sama dengan 7,327. Oke.
Jadi tidak jauh beda ya pengukuran dari kelompok 1. Kalau dari kelompok 1 7,2 meter, kelompok 2 7,3 meter. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Setelah kita mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian dari 5 kelompok, sekarang kalian mengerjakan kegiatan 2, itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silakan dikerjakan. Jadi setelah kalian mengerjakan kegiatan 2 pada LKPD, bagaimana pesan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah kalau kalian merasa senang. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk di materi persamaan dan fungsi wajar. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kewajiban kita masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.